akan diskusi tentang hal-hal yang merupakan MIT 14 punya pekerjaan lah, misalnya IDU, IMI, Widuri, dan sebagainya. Nanti dipandu oleh Vio dan Fitra. Ya, mereka sudah lebih paham gitu ya. Kalau yang MIT 12 nanti minta tolong Mas Ketut untuk sharing-sharing pengalaman-pengalaman blockchain-nya ya. Ya, kira-kira paham itu? Iya, Pak. Jadi UR dari jam 10 sampai jam 11. Terus di jam 11 kita stop, terus masing-masing bikin breakout room ya. MIT 12 dijalankan dengan Mas Ketut pandu untuk pengalaman-pengalaman blockchain. MIT 14 dipandu oleh Vio dan Fitra ya, untuk menjelaskan tentang Widuri, IMI, dan sebagainya. Oke. Jadi dari jam 10 sampai jam 11 ya, kuliah blockchain. Oke. Terus dari jam 11 sampai jam 12 itu breakout room dari MIT 12 itu nanti dipandu oleh Mas Ketut tentang blockchain. Oke. Yang dari jam 11 sampai jam 12 yang MIT 14 dipandu oleh Vio dan Fitra akan membahas tentang IDU ya, IMI, Widuri ya. Mungkin kalau yang belum Rinfo akan membahas tentang Rinfo dan sebagainya. Oke guys. Paham ya guys? Paham, Pak. Kita lanjut ya. Ini pembelajaran tentang blockchain ya. Kalau misalnya nanti merupakan UR yang ngomong terus selama sejam, kadang-kadang itu kurang menarik ya. Jadi silakan aja kalau misalnya UR lagi ceramah, di-cut dengan pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Tujuannya agar perkuliahan ini bisa lebih menarik. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah sebenarnya pertemuan pertama. Judulnya kita sebut Blockchain for Education. Jadi kita akan lebih awal mempelajari tentang tahapan-tahapan awal, basic-basic dari blockchain, apa yang blockchain bisa digunakan dan sebagainya. Baru nanti kita lanjut dengan aplikasinya, dan aplikasinya kita sebagian besar akan mengarah ke blockchain for education, karena memang penelitian dari UR itu lebih banyak di bidang blockchain for education. Tapi tentunya kita semua memahami bahwa blockchain itu bisa dipakai ke mana-mana saja di seluruh sendi-sendi kehidupan kita gitu loh ya. Lama-kelamaan kita makin eksplorasi mungkin dengan pertanyaan kepada diri sendiri atau pertanyaan kepada teman-teman dan lainnya, apa sih blockchain bisa digunakan di bagian apa aja sih gitu ya, atau blockchain bisa digunakan di bagian ini atau enggak gitu. Nah, nanti eksplorasi itu membuat kita lebih memahami tentang blockchain teknologi. Ya, seperti yang kita telah katakan pada pertemuan sebelumnya bahwa blockchain itu merupakan teknologi yang dikategorikan paling terdepan, paling maju dan paling inovatif gitu loh ya. Tentunya kalau kita belajar, kita ingin belajar sesuatu yang untuk masa depan ya. Yang nanti kalau kita lulus justru pada saat itu paling dibutuhkan gitu loh ya. Jangan sampai pada saat kita lulus 1 atau 2 tahun teknologi kita sudah nggak dipakai lagi ya. Apalagi kalau kita lagi mempelajari teknologi lama yang sekarang ini pun sudah nggak dipakai lagi. Kira-kira begitu ya. Nah, di sini kita ingin diskusi tentang yang kita sebut ini nih ya, emerging technology. Oke, jadi kalau saya coret-coret di sini aja ya, di teks ini ya. Kita sebut teknologi ya, ada berapa macam ya. Mari kita gambarkan bahwa teknologi itu kategorinya ada 3 ya. Yang paling awal saya ingin sebut itu old technology, berarti teknologi yang udah tua ya. Kalau kita masih belajar di base
di sekarang ini gitu, atau masih belajar Windows 3.1, nah itu tentunya sudah teknologi yang sudah tua, yang udah nggak digunakan lagi. Masih banyak hal-hal yang di Raharja, mata kuliahnya, misalnya di jurusan sistem informasi, masih ada beberapa mata kuliah yang sesungguhnya udah teknologi gitu loh, tapi masih diajarkan, karena memang kita mau berubah itu agak susah gitu ya, sehingga mahasiswa pada protes. Kadang-kadang protesnya juga lebih keras, kok mata kuliah seperti ini masih diajarin sih dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang kita sebut old technology. Oke. Terus kita juga sebut di dalam teknologi itu ada yang di kategori 2, yaitu mature teknologi. Berarti teknologinya baru dan sudah matang gitu. Sudah matang berarti nggak error-erroran ya, dan sudah bisa dimanfaatkan dengan berguna gitu, dengan bermanfaat. Contohnya apa aja kalau yang mature teknologi? Ada lagu ya. Contoh dari mature technology adalah misalnya kita pegang handphone, ya, dari handphone kita bisa menjalankan ini dan itu dan sebagainya, itu merupakan mature technology. Ya, hampir setiap orang itu semua memegang handphone gitu loh. Ya, itu teknologi baru, tapi teknologi baru yang sudah matang gitu ya. Biasanya teknologi baru yang sudah matang itu juga dicerminkan dengan harga yang sudah relatif murah dan bisa dijangkau oleh sebagian besar orang gitu loh ya. Jadi kita sekarang ini bisa melihat bahwa dari eksekutif maupun staff maupun ibu-ibu rumah tangga atau pembantu rumah tangga itu semuanya udah ada handphone, udah bisa foto sedemikian rupa, udah bisa YouTube, udah bisa TikTok, terus bisa jalanin aplikasi yang lain-lain, bisa Tokopedia, apa semua udah bisa gitu loh ya. Jadi itu sudah demikian terjangkaunya. Nah, biasanya kategori dari mature teknologi selain dia itu matang ya, tapi dia itu juga bisa dijangkau oleh banyak orang gitu loh. Nah, ini baru yang terakhir yang kita sebut. Ini adalah emerging technology. Oke. Jadi di dalam executive summary ini, executive summary merupakan hal-hal yang kita gambarkan bahwa perkuliahan kita dari semester 1 sampai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 ini nanti kita akan bahas apa aja gitu loh. Itu executive summary ya. Oke, tentang emerging technology. Ya berarti teknologi yang baru timbul gitu loh ya, dan biasanya yang kita lebih kejar sih, karena ini teknologi baru nih, setelah 2 tahun atau 3 tahun mendatang itu akan merupakan hal-hal yang dibutuhkan gitu. Jadi pada saat kita lulus itu, justru pada saat itu ilmu saya itu dibutuhkan banget gitu. Nah, itu yang kita sebut emerging technology ya. Namun kelemahan-kelemahan dari emerging technology apa? Yang biasanya kelemahan bisa menjadi opportunity kan ya. Jadi weakness can become opportunity gitu ya. Kelemahan bisa menjadi kesempatan gitu loh. Kalau semuanya udah bisa, ya kita belajarin buat apa? Ya. Kalau semuanya udah bisa, kita teliti buat apa? Gitu loh ya. Nah, jadi emerging technology ini terlihat kelemahannya adalah tentang blockchain ini, ilmu pengetahuannya belum banyak. Ya, penerapannya juga masih belum banyak. Penelitiannya gimana? Juga masih belum banyak. Ya, manfaatnya gimana? Juga masih belum begitu kelihatan. Artinya semua itu masih dalam kategori potensial, potensi gitu ya. Ini bisa kayak gini, ini bisa kayak gitu, tapi hanya bisa-bisa gitu loh ya. Bisa-bisa itu belum dibuktikan gitu loh ya. Tapi yang tadi saya katakan itu merupakan opportunity untuk kita buktikan bahwa itu bisa. Kalau itu sudah terbukti, berarti itu bukan kerjaan kita. Paham nggak guys? Ya, itu udah ada. Ya, kalau kita lagi mau meneliti itu, bahkan di S1 atau di S2 ya, saya mau bikin ini udah ada, gitu ya. Mau bikin ini juga udah ada. Nah, hal-hal yang kayak gitulah ya. Kalau kita masih di domain-domain yang bikin website ya,
gitu ya, di PT ini bikin website di PT itu gitu ya, itu merupakan teknologi yang sudah ada gitu loh. Nah, kalau emerging teknologi itu lebih banyak peluang-peluang untuk discovery, untuk penemuan-penemuan. Oh, nanti ini kita bisa begini ini dan sebagainya. Otomatis ini juga diterjemahkan ke dalam hibah atau Inggrisnya disebut grant ya. Kita ingin bikin gini menggunakan blockchain teknologi agar bisa bermanfaat seperti sedemikian rupa dan sebagainya, terus kita ajukan pendanaan ke mana saja gitu. Bisa ke industri, bisa ke pemerintah, bisa ke dunia dan sebagainya, bisa ke luar negeri dan sebagainya gitu ya. Dan itu peluang-peluang untuk emerging teknologi jauh lebih besar daripada mature teknologi. Ya, bahkan kalau kita tulis paper aja tentang sesuatu yang sudah mature teknologi, itu juga kebanyakan orang udah nggak mau lihat dan sudah bakalan di reject punya, ya. Dan bahkan apa ya? Ya kira-kira begitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita lagi tulis tentang blockchain teknologi, orang semua buru-buru pengen lihat. Orang semua buru-buru pengen baca dan orang semua buru-buru pengen publish. Ya, itu yang UR alami. Ya. Dalam hal yang sekarang ini UR gelutin adalah publication, jadi research publication, terus hibah-hibah ya. Sehingga lebih menarik untuk orang. Dan biasanya untuk UR pribadi ini merupakan ilmu-ilmu yang lebih menarik gitu loh untuk dipelajari. Seperti itu kira-kira ya. Kita katakan bahwa kesehariannya juga seringkali diomongin tentang apa? Tentang dia punya aplikasinya. Maksudnya blockchain bisa dipakai untuk ini nih, blockchain bisa dipakai untuk itu nih dan sebagainya. Dan telah kita katakan beberapa kali bahwa kesempatan untuk blockchain itu mendisrupsi apa yang sekarang merupakan kehidupan kita itu sangat memungkinkan. Gimana sih? Nah, itu yang kita harus bisa eksplorasi pelan-pelan dari pertemuan-pertemuan pertama terus dan seterusnya. Ya, kita eksplorasi terus. Tapi selalu disebut bahwa blockchain itu mempunyai potensi untuk mendisrupsi hal-hal yang kita tradisional jalankan, baik itu produk maupun service ya, baik itu produk maupun itu service. Ada pertanyaan sejauh ini? Kenapa dia bisa? Karena beberapa fitur-fitur dari blockchain bahwa dia itu distributed dan decentralized ya. Terus fitur-fitur yang seperti dia itu permanent ya, decentralized berarti dia itu kayak seperti ada di mana-mana ya. Saat ini lebih populer centralized ya. Berarti kalau kita Tokopedia itu ada satu server gede yang semua transaksi nyemplung ke sana ya. Gojek artinya ada satu server gede yang semua kegiatan walaupun di seluruh Indonesia ya nyemplung di situ semua, server centralized gitu loh ya. Blockchain mulai menggagas terus-menerus tentang hal-hal yang decentralized. Berarti yang namanya server bisa ada di mana-mana. Berarti kalau kita di rumah ada sebuah laptop itu juga bisa menyimpan data tersebut. Kalau kita memiliki sebuah handphone itu juga bisa menyimpan data tersebut. Dan transaksi yang dijalankan itu semuanya berinteraksi dengan seluruh konektivitas blockchain yang ada tentang itu. Paham nggak? Ya. Jadi kalau ada ya suatu transaksi yang ada di blockchain tersebut, berarti kamu punya handphone juga melakukan kegiatan itu. Ya, sampai sebegitunya gitu loh ya. Terus hal-hal yang tentang permanence berarti yang kita sudah merekam itu nggak bisa dihapus-hapus ya. Kalau yang di dalam central server misalnya di dalam Tokopedia dan sebagainya, toh di dalam situ adalah satu server yang juga ada adminnya ya. Admin itu juga bisa menghapus-hapus dan sebagainya. Atau kalau admin itu tidak melakukan itu, juga bisa hacker yang melakukan itu ke dalam satu server ya. Nah, kalau blockchain
fitur yang menarik adalah dia itu terekam dan itu menjadi permanen. Permanen berarti selama-lamanya. Berarti sampai dunia kiamat juga masih ada gitu. Seperti itulah ya. Kalau ada orang yang ingin menghapus gimana? Itu nggak bisa dihapus. Nah itu ya, blockchain itu seperti itu. Mau hapus gimana Pak? Sorry, nggak bisa dihapus. Nah itu kayak gitu. Itu sifat-sifatnya blockchain ya. Dan juga kemampuan dia itu untuk menjalankan smart contracts ya. Di kita ini ada Mas Ketut yang udah banyak mendalami perihal blockchain ini ya. Nanti di jam 11 akan sharing di kelas MIT 14 ya. Kedepannya nanti kalau misalnya Mas Ketut ada hal-hal yang menarik yang ingin sharing tentang blockchain ini juga bisa ya bersama saya untuk menjelaskannya kepada kelas. Di samping itu silakan masing-masing dari kalian itu eksplorasi sebanyak-banyaknya ya. Gampang kok kalau kita mau belajar tentang blockchain, tinggal buka YouTube itu udah segambreng gitu loh. Banyaknya bukan main. Lalu kalau kita buka Google juga banyaknya bukan main. Komunitas gimana? Masuk ke dalam komunitas blockchain. Diskusi gimana? Bisa diskusi dengan orang-orang nyata gitu loh. Baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Saya juga tertarik nih tentang blockchain nih, tentang gini gimana ya? Itu banyak orang yang akan menjawab. Ya, itu dunia kita udah sampai seperti itu kan ya. Terus apalagi di sini? Oh oke, ada education sector. Seperti yang kita katakan bahwa blockchain itu bisa merambah tembus ke mana-mana. Apa yang kita pikirkan, terus kita pikir mau pakai blockchain ini bagus nggak ya? Itu kemungkinan besar bisa dimanfaatkan dan bisa mendisrupsi hal-hal yang kamu lagi sedang geluti gitu loh. Mendisrupsi itu berarti kamu melakukan itu, masih ada jutaan orang juga yang melakukan itu, tapi kamu berubah perilakunya untuk melakukan hal yang berbeda sampai orang lain belum keburu melakukan hal-hal itu, dan pada akhirnya semua orang mesti mengikuti kamu semua. Hal-hal yang menjadi kebiasaan lama berubah total menjadi kebiasaan baru yang kamu ciptakan. Nah, itu berarti mendisrupsi. Oke. Kita akan banyak berbicara di education sector tentunya ya. Sektor-sektor pendidikan. Mulai kita bicarakan kenapa sih sektor pendidikan juga harus berubah? Emang kita kan udah enak. Kita belajar dari SD, SMP, SMA, terus sampai S1, S2, S3 kita lulus aman sentosa sejahtera gitu loh ya. Apalagi yang harus dirubah-rubah dan sebagainya. Itu mulai kita bahas, mulai kita kupas gitu loh ya. Ya, terus kita lanjut beberapa hal di bawah sini. Silakan kalau mau baca ya. Saya juga nanti kasih bukunya. Buku itu sebanyak 150 halaman yang kalau kamu rajin sebelum saya ceramah juga kamu sudah berusaha menguasai. Ya. Itu silakannya nanti bisa dikasih bukunya gitu, sebanyak 150 halaman. Semuanya dalam bahasa Inggris. Tapi ingat, kalau kita mau maju, harus bisa menantang diri sendiri untuk, kalau orang yang lama, berarti kalau kita 10 tahun yang lalu, kita itu mesti baca dan buka kamus satu persatu. Ya, ngerti nggak? Ya, jadi satu paragraf aja, kamu mungkin mesti 3 jam baru selesai, karena kamu nggak bisa Inggrisnya. Tapi kalau sekarang dalam sekejap kamu udah bisa Google Translate dan kamu langsung bisa baca apa yang ada di dalamnya. Dalam sekejap ya, kamus udah nggak dipegang lagi sama orang. Saya nggak tahu kalau kamus itu masih dijual di Gramedia atau di toko buku gitu ya. Kamus udah nggak dipegang lagi sama orang. Orang sekedar pegang handphone ya, dia langsung translate segala hal yang ada. Oke. Jadi kita bisa lakukan itu juga sehingga kita bisa dengan cepat menguasai ini dokumen ya yang menjadi pembelajaran mata kuliah kita ini. Oke. Nah, di sini dia bilang kalau untuk education hal-hal yang mungkin kita bisa rambah, kita bisa coba kutak-atik itu adalah award of qualification. Ya, award of qualification itu misalnya ijazah dan sertifikat pada umumnya.
Ya, ijazah itu suatu kelulusan formal ya. SD kita lulus dapat ijazah, SMP kita lulus dapat ijazah. Itu adalah pendidikan formal. Pendidikan formal penting apa enggak? Ya tentunya penting karena tiap orang harus melalui pendidikan formal itu. Ya, sampai kamu S1 juga pendidikan formal, dapatnya ijazah ya. S2 yang sekarang kalian lagi tempuh itu juga pendidikan formal, dapatnya ijazah. Yang selanjutnya nanti S3 juga dapatnya ijazah. Itu semua pendidikan formal. Oke. Dan pendidikan formal ini ijazahnya memiliki potensi yang besar untuk bisa diaplikasikan blockchain teknologi hingga bisa lebih baik. Kenapa sih mesti bisa lebih baik gitu ya? Ya itu akan kita bahas satu persatu di selanjutnya ya. Karena tentang award of qualification ini merupakan spesialisasi UR gitu loh ya. Jadi UR dapat hibah juga tentang itu, UR dapat pasca doktor juga tentang itu, UR dapat startup juga tentang itu, dan UR sekarang kuliah S3 lagi di Malaysia juga tentang itu, tentang award of qualification. Oke. Jadi mari kita akan ngomongin lebih banyak tentang itu. Katanya juga bisa tentang licensing, kita kuasai. Licensing seperti apa? Ya mungkin izin gitu ya. Izin mendirikan sebuah kursus, izin mendirikan sebuah pendidikan tinggi, izin mendirikan sebuah sekolah, itu juga bisa di blockchainin. Lalu bagaimana dengan akreditasi juga bisa di blockchainin? Ya. Proses-proses akreditasi gimana tuh? Ya, kan kita taunya itu kampus akreditasinya A, atau itu kampus akreditasinya B. Lalu dalam-dalamnya gimana? Emang dia sebenarnya unggulnya apa aja dan sebagainya. Itu pada saat di blockchainin mungkin akan sesuatu yang luar biasa. Ya, yang sesuatu yang transparan sehingga publik bisa ngelihat dan publik bisa memilih memang kampus-kampus yang diminati. Bukan sekedar A dan B, masih tetap bingung kampus mana yang sebenarnya cocok untuk diriku gitu loh ya. Terus merekam hasil studi dari mahasiswa. Oke. Dia bisa merekam sampai micro detail. Ya, sampai bisa lebih rinci bahwa kamu itu melewati mata kuliah ini dengan seperti apa. Kalau sekarang sekedar A atau B atau C, ya nggak bisa dilihat lebih dalam lagi. Coba kita tunggu setengah tahun atau tunggu 1 tahun, kita tanya dosennya, mana tentang mata kuliah ini, biasanya udah dibuang semuanya arsip-arsip. Ya. Atau kita tanya mahasiswanya, waktu kamu lagi belajar mata kuliah ini, emang bahan-bahan studinya apa aja, yang kamu pelajari apa aja, dan sebagainya. Itu juga udah super hilang dan super lupa. Ya. Dengan adanya blockchain teknologi, itu bisa lebih kerekam selamanya. Ya. Nanti kalau dari MIT 12 sudah mengalami kelas-kelas mata kuliah dari UR itu bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut terekam satu persatu sampai sekarang ya. Nanti MIT 12 juga akan mengalami hal-hal tersebut ya. Oh, kalau di kelas UR ya, kalau di kelas UR semuanya akan terekam dengan baik. Pertanyaan lanjutnya adalah terekam untuk siapa? Capek-capek direkam untuk dosennya buat apa? Ya, ternyata rekaman-rekaman tersebut itu untuk kalian semua. Berarti untuk diri dan pribadi kalian semua. Setelah 5 tahun kemudian, kalian bisa tetap flashback dan ada rekaman-rekamannya tentang mata kuliah ini. Ini itu apa? Kebanyakan ini adalah kelas yang dipimpin oleh UR. Ya, kalau kelas-kelas lain, saya yakin masih belum bisa seperti itu, gitu loh. Oke. Dan lain sebagainya, sampai termasuk payment, pembayaran dan sebagainya. Oke, mari Pak, kita lanjut. mau Kita nanya. lanjut. Ya, coba silakan Fit. Ya Pak, berarti kalau misalnya kan di sini blockchain dibilang sebagai emerging teknologi ya, dengan yang signifikannya ada distribute, ada decentralized, berarti kan dia sudah mendisrupsikan gitu kan dari centralized menjadi decentralized. Terus di sini juga masuk ke sektor edukasi atau sektor pendidikan juga. Terus juga udah dikasih tahu juga untuk urgensinya. Nah, gini Pak, pertanyaannya adalah ini kan urgensi dalam
dalam secara general, belum masuk ke dalam perguruan tinggi. Maksudnya pertanyaan kita tuh, kenapa perguruan tinggi itu harus mengadopsi kecanggihan teknologi dari blockchain ini, Pak? Maksudnya seperti apa yang bisa perguruan tinggi ini bisa mendisrupsikan dari kecanggihan teknologi sebelumnya yang bisa menggunakan blockchain, gitu. Dari yang sudah ya. itu, Pak. Ya. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa ini harus bisa dieksplorasi pelan-pelan dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan ke-14 atau ke-16 begitu ya. Jadi pertanyaan ini nggak bisa dijawab sekejap ya. Harus sepanjang perkuliahan itu dijawab ya. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah kenapa ya? Kenapa dan bagaimana blockchain ini digunakan diadopsi di perguruan tinggi. Ya, digunakan di perguruan tinggi. Kenapa? Kenapa butuh gitu loh ya. Terus habis itu baru bagaimana? Kenapa butuh gitu loh. Ya. Di dalam penjelasan saya tadi juga kurang lebih juga sudah menjelaskan ya, di mana pendidikan yang sekarang ini berjalan itu nggak bisa ngerekam ya, ngerekam kegiatan-kegiatan kita ya, lewat begitu aja. Kalau misalnya ada pengalaman di S1, banyak hal yang dari semester 1, semester 2, semester 3 dan sebagainya itu lupa begitu aja dan juga tanpa rekaman. Ya. Berbalik dengan teknologi yang ada di saat sekarang ya, kalau kita misalnya Tokopedia gitu ya, segala transaksi kita di Tokopedia itu terekam dari awal sampai sekarang. Mungkin dari 3 tahun yang lalu, dari 4 tahun yang lalu, itu nggak mungkin dilupain semuanya. Terekam dengan baik semuanya. Ya, tapi di sektor edukasi itu nggak seperti itu. Secara global di seluruh dunia ini ya, boleh dikatakan bahwa segala sektor berubah demikian cepatnya, tapi justru sektor edukasi paling lambat untuk menghadapi perubahan-perubahan inovasi dan teknologi. Paling lambat. Itu udah sering dikatakan. Ya. Namun gelombang inovasi dan reformasi ini begitu kencang, gitu cepat, ya, hingga semua menyadari, terutama di edukasi sektor, kalau misalnya tidak berubah, dia itu akan dihapus lenyap, ya, dihapus lenyap hingga tidak berbekas gitu loh, ya. Berarti kamu akan bangkrut gitu loh, ya, kalau kamu tidak berubah, ya. Nah, baru nanti dikatakan hal-hal apa aja yang harus berubah di dalam pendidikan sehingga bisa sustain. Sustain berarti tetap bertahan hidup atau lebih hidup dari yang lain. Berarti pada saat gelombang inovasi datang jeger gitu ya, kayak tsunami gitu ya, jeger gitu ya, semuanya pada dibantai, tapi kamu yang tetap timbul gemilang di atas. Ya, itu gimana gitu loh. Ya. Tuntutan dari kehidupan manusia udah sedemikian besar gitu ya, apalagi ada pandemi seperti ini ya, sudah enggak lagi, berarti sudah setahun lebih loh Rahaja ya, kosong begitu loh ya, sudah setahun lebih orang itu udah enggak datang dari jauh-jauh naik motor, naik mobil gitu ya, setelah kerja gitu ya, datang terus kuliah 2 jam gitu ya, terus pulang lagi dan sebagainya. 2 tahun yang lalu kehidupan kita masih seperti itu. Tapi pandemi ini mengakselerasi perubahan. Tinggal kita menanyakan bahwa setelah pandemi ini emang kehidupan kita seperti apa? Balik lagi untuk naik motor datang ke kelas-kelas dan sebagainya. Saya sendiri ragu loh. Saya itu ragu loh bahwa orang bakalan mau lagi untuk naik motor datang ke kampus lagi gitu. Ya, saya ragu. Jadi pandemi ini mengakselerasi perubahan dan setelah pandemi perubahan itu stay. Pandeminya hilang, tapi perubahan itu akan stay. Ya, dan masih banyak lagi hal-hal. Artinya di sini kita juga lagi katakan bahwa kita itu lagi sedang menghadapi perubahan yang dahsyat
seperti gelombang-gelombang tsunami datang gitu loh. Ya, kita itu lagi hidup di zaman yang very exciting banget. Ya, bayangkan kalau kita itu hidup di tahun 1950-an, everything become very very slow banget gitu ya. Tapi kalau sekarang ini apa-apa yang terjadi itu super cepat. Ya, nggak tahu lagi kalau dari sekarang sampai 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian itu perubahan dan kehidupan kita itu akan seperti apa. Itu yang kurang lebih saya ingin jelaskan di slide-slide berikutnya. Thank you Fitra untuk Ya, thank you Pak pertanyaannya jawabannya Pak. Ya nanti saya kasih SC ke kamu ya. Oh iya Pak, siap. Maaf, mau tanya. Mau tanya Pak. Wah, siapa tuh? Ayo Sohid David, siapa duluan? Ngomong namanya jadi saya tahu. Nah. Nur Sohid Pak. Sohid ya, mangga Sohid. Saya mungkin lebih ke teknis ya Pak. Ya, mangga. Ada sekitar 3 yang pengen saya tanya. Pertama itu, saya mesti catat dong 3. Pertama, tools apa sih yang ngebuat suatu blockchain pertama? Yang baik itu. Nah, yang keduanya itu sebenarnya ini untuk ngebangun blockchain ini pakai bahasa pemrograman seperti apa? Atau Python kah, atau Java atau sebagainya. Nah, yang ketiga, kenapa di bidang edukasi itu perubahan itu selalu lambat, sedangkan inovasi selalu berkembang, tapi untuk di bidang edukasi atau pendidikan itu nggak bisa mengikuti, apakah masalah regulasi ataukah karena masalah peraturan yang di Kementerian Pendidikannya. Seperti itu sih Pak. Ya, oke. Thank you Sohid. Ya. Sama-sama. Coba saya berusaha jawab ya. Yang ke satu tentang toolsnya apa? Ya. Toolsnya apa untuk bisa membangun blockchain ini secara teknis, secara gambaran saya tahu ya. Kamu bisa dengan cepat masuk ke cloud server, ya, bisa ke Google Cloud atau ke Amazon Web Service. Yang paling populer adalah Amazon Web Service ya, atau yang disebut AWS ya, AWS. Berarti Nur Sohid bisa langsung setelah kelas ini obok-obok tentang AWS blockchain gitu ya. Itu udah otomatis keluar semuanya ya. Lalu kamu klik gitu ya. Dan biasanya bayar pakai kartu kredit dan sebagainya, itu kamu udah langsung bisa masuk ke dalam blockchain platform dan udah bisa ngapa-ngapain ya. Artinya mereka udah ada kayak seperti GitHub-nya dan sebagainya, kita klik breng jadi semua begitu loh. Ya, itu bisa ya. Bisa ke Azure ya. Azure ini yang milik Microsoft, ini juga cloud service. Yang ini satu lagi adalah Google kan ya. Oke. Yang paling populer adalah AWS ya. Yang kedua adalah Azure. Azure juga banyak tentang blockchain ya. Kamu masuk ke dalam situ, klik, tiba-tiba 2 jam kemudian atau hari ini juga kamu udah plek dapat blockchain untuk kamu main-mainin. Itu bisa seperti itu ya. Harganya juga pasti nggak mahal. Yang penting kamu ada kartu kredit gitu ya. Pelan-pelan kamu main-mainin dan sebagainya, itu juga bisa. Oke, kamu bisa eksplorasi ke dalam situ. Yang kedua tentang bahasa pemrograman itu biasanya di zaman sekarang ini udah campur-campur gitu loh ya. Jadi bagian sininya pakai apa ya, terus bagian sininya pakai apa ya, terus bagian sininya pakai apa ya gitu loh ya. Biasanya bagian paling ujung itu untuk ke mobile ya. Udah ke mobile ya kamu pakai mobile punya programming ya. Terus di tengah-tengahnya itu biasanya interface-nya kan. Interface-nya berarti bagaimana menghubungkan blockchain punya back end ke front end kan. Dan itu bisa pakai pemrograman yang umum ya. Yang umum berarti Node.js lah, Python lah, JavaScript lah dan sebagainya, ini bisa masuk ke dalam sini nih. Oke. Dan pada umumnya kalau yang di belakang ini power yang lag atau di OR-nya suaranya? Saya nggak bisa dengar suaranya Pak. OR kayaknya. Nge-lag Pak. Kita bicara. Nah, dan yang lag ya. Ya. Yang tadi jelas mana? sampai ke back end. Halo? Halo Pak, ya. Halo? Ya. Ya Pak. Sampai ke
Ya, sampai ke back end ya. Ya. Uh, Ya. Ya. Hilang ya? Iya, Pak. Teh manisnya. Mau sumpah. Sini. Boleh sambil ngemil nggak ya? Ngemil, Pak, ngemil. Sarapan juga boleh, Pak. Boleh, Pak. Ngambil Pak biar nggak pusing Pak. Iya nih. Udah digorengin besok kok. Iya, Pak, dengar, Pak. Nah, dengar ya. Oke. Masuk. Mungkin videonya dimatikan dulu kali Pak. Untung. Videonya? Iya Pak. Terpaksa menghilangkan video, cuma share aja supaya bandwidth-nya kecilan Pak. Udahlah nggak apa-apa lah. Ini juga ini nggak apa-apa lah ya. Jadi ada, ya bentar ya. Oke. Ada blockchain yang bisa didapetin di mana aja kan saya udah jelaskan ya. Terus ada prinsip yang di tengah-tengah ini merupakan hal-hal yang di dalam blockchain itu susah dipakainya lah. Dicomot-comotin gimana gitu loh ya. Ini biasanya pada umumnya kita hafal, kita pakai Python lah ya. Itu bisa sih. Ya, pakai Node.js yang orang sering pakai ini juga bisa sih ya. Lalu front-nya biasanya untuk mobile supaya orang pakainya enak banget gitu loh. Tinggal buka handphone, pencet-pencetnya ngefoto gitu gampangnya ya. Jadi blockchain punya susah-susah, orang umum nggak pengen tahu. Taunya make aja ya, tapi di dalamnya itu teknologi blockchain. Ya, misalnya saya gambarkan ya. Ini proyek yang sedang saya geluti ya, yaitu ijazah kita, sertifikat kita semuanya ada dalam mobile. Tapi dengan teknologi blockchain. Ya. Sehingga kalau kita lagi mau tunjukin ijazah kita ke satu perusahaan, itu bisa dengan mobile saya dan mobile dia komunikasi. Tapi karena itu adalah teknologi blockchain, itu nggak mungkin palsu. Sampai setitik-titik apanya pun nggak mungkin palsu. Nah, maksudnya seperti itu ya. Jadi orang udah tahu bahwa kalau pakai platform ini dan kita lakukan, itu udah pasti asli. Nggak mungkin palsu. Kan kalian juga tahu, kalau mau sharing ijazah, itu sekedar kamu pakai WA pun kirim ke saya. Misalnya saya bilang, Nur Sohid, kamu tolong kirim ijazah kamu ke saya. Dia pakai WA juga langsung kirim. Ya, pakai email juga bisa kirim. Ya kan? Tapi pengiriman itu adalah ya, dari salinan itu nggak tutup kemungkinan bahwa itu bisa dirubah-rubah. Ya, dirubah namanya bisa. Ya, jadi dari nama orang lain ke nama Nur Sohid bisa, dirubah prodinya juga bisa, dirubah akreditasinya juga bisa, bahkan sampai dirubah universitasnya pun bisa. Tinggal pakai Photoshop langsung jadi, gitu loh. Ya, nah teknologi blockchain datang jeger gitu ya, bahwa kalau kamu pakai begini-begini nih, itu pasti asli dan nggak bisa dirubah-rubah. Akibatnya apa? Kalau itu bisa dirubah-rubah, kalau itu bisa dirubah-rubah dan sulit untuk dibuktikan, ngerti nggak sih sulit untuk dibuktikan? Nggak ngerti, Pak. Si Nur Sohid coba dan ke saya, ya itu paling setengah jam, 1 jam selesai. Tapi kalau saya mau buktikan bahwa ini adalah asli, seminggu 2 minggu. Maaf Pak, putus-putus. Cukup. Untuk problem yang paling utama. Dan, ya putus-putus lagi. Ya, putus-putus Pak. Maaf. Ya Pak, robot. Sekarang udah jelas lagi belum? Coba saya agak pindah. Udah jelas lagi ya? Udah jelas? Ya Pak.
Udah, Pak. Jelas, Pak. Halo? Ya. Jelas ya? Jelas, udah jelas ya? Oke. Tadi ngomong gimana sih? Oke. Tentang ijazah kan? Ya. Saya ulang nggak? Tadi kedengeran nggak? Ada di pertengahan itu putus-putus ya, Pak? Putus-putus, Pak. Ya, jadi seperti begini ya, bahwa ijazah itu sebegitu mudahnya untuk dirubah-rubah pakai Photoshop, 1 jam juga langsung ke rubah-rubah, bisa rubah universitasnya, bisa rubah namanya, bisa rubah prodinya, bisa rubah IPK-nya dan sebagainya gitu kan ya. Tapi sebegitu sulitnya untuk dibuktikan. Ya, sejam bisa rubah-rubah. 1 minggu, 2 minggu belum tentu bisa membuktikan itu. Membuktikan bahwa itu asli atau enggak gitu loh ya. Berkat seperti itu ya, karena seperti itu perusahaan jadi males untuk ngelihat ijazah kamu. Ya, sini surat lamaran, pada saat kamu fotokopi dan legalisir sebagainya untuk ijazah kamu itu ya, dia itu dalam hati dia males untuk ngelihatnya. Ya, paham nggak guys? Iya, paham, Ya. Pak. Akibatnya kamu itu dites ulang semuanya, dites IQ, EQ, apalah dan sebagainya, dan perusahaan itu berusaha menilai kamu dari tes-tes yang dia lakukan, bukan dari ijazah kamu. Ya. Itu karena perubahan teknologi juga. Dulu nggak gitu gampang untuk merubah ini dan itu. Sekarang kok begitu gampang untuk merubah ini itunya. Ya. Karena makin seperti itu, ya, masyarakat merasakan bahwa kalau saya itu cari kerjaan, kok ijazah saya nggak gitu dilihat. Makin seperti itu, makin perguruan tinggi tidak diminati. Ya, mulai orang bisa berpikir nih, ngapain gua gitu dan sebagainya. Ya, mau nanya, paham Pak? ya guys? Ya, jadi nggak usah. Boleh nanya Pak? Boleh nanya Pak? Yo, mau nanya, Pak. Tadi aja saya belum jawab. Ujang. Tadi saya belum jawab selesai tuh. Satu lagi Pak pertanyaannya. Satu lagi Pak. Lagi Pak, beda orang dulu Pak. Nanti Nur Sohid. Ya, udahlah. Oke, pertanyaan berikutnya. Pio, Pak, Pio. Ujang Pak, boleh? Apa? Ujang. Pio, oke, Pio. Pio dulu ya, Pak Ujang. Punten. Misalnya, Raharja kan nanti udah mengaplikasikan teknologi blockchain di sertifikat atau enggak ijazah kan ya Pak ya? Ya. Saat kita ingin melamar pekerjaan nih menggunakan ijazah tersebut, apakah si perusahaan itu harus menggunakan blockchain juga untuk bisa memverifikasi kita punya ijazah? Atau ya udah karena blockchain itu publik dan bisa diakses dimanapun, walaupun dia nggak punya akses blockchain juga bisa memverifikasi data kita gitu. Kedengaran nggak? Ini jawabannya Indonesia Connection Unstable. Kedengaran ya? Kedengaran ya? Iya. Oke. Sekarang kedengaran Pak. Kedengaran nggak? Kedengaran ya? Oke. Pertanyaannya adalah kalau misalnya kampus telah menerapkan blockchain, ya, lalu apakah perusahaan juga harus bisa menerapkan blockchain untuk supaya ini bisa menyatu? Oke. Ya, pertanyaannya adalah begitu. Tapi gambaran itu harus kita lebih pahami dikit, ya, bahwa ujung-ujungnya itu merupakan sebuah aplikasi. Ya, berarti kayak seperti aplikasi yang kamu ada di Play Store yang kamu bisa download. Ya, di handphone kamu bisa di-download dan install. Di handphonenya dia juga bisa download dan install. Dari hulu ke hilir kan. Dari hulunya adalah apakah universitas harus bisa menerapkan blockchain? Ya. Kalau ini teknologi sudah matang, berarti universitas cukup download dan install, udah beres. Kok kita ini sekarang lagi ngubek-ngubek, lagi kesibukan ngubek-ngubek dan bikin-bikin, dan ada di dunia ini. Sekali udah ada, misalnya udah ada karena diciptakan oleh Raharja, berarti Unis tinggal download and install.
perusahaan tinggal download and install, udah beres. Bukannya masing-masing harus ngubek-ngubek untuk bikin blockchain-nya dan sebagainya, itu bukan. Paham ya guys? Ya, kalau Gojek itu sedemikian rumitnya, tapi pemakai itu sedemikian gampangnya. Ya, Tokopedia sedemikian rumitnya, tapi pemakai itu sebegitu gampangnya. Ya, saya mau pakai Tokopedia, tinggal download and install. Saya nggak mau tahu tentang dalamnya dia pakai programming apa dan sebagainya, itu saya nggak mau tahu. Saya tinggal download and install, beres. Lalu kalau saya mau jadi supir Gojek, saya tinggal download and install, beres. Ya, paham ya? Karena saya mesti lanjut ya. Kalau nggak, satu lembar ini aja ditanyain sampai 2 jam. Oke, siap ya guys? Ya. Masih boleh nanya, Pak? Udah nggak boleh nanya lagi apa ya? Pak, boleh nanya lagi nggak? Lanjut dulu. Oke, Pak. Oke. Kalian apa masih eksekutif summary atau udah ke slide berikutnya? Masih eksekutif summary, Pak. Eksekutif. Tips summary, Pak. Eksekutif summary ya. Wah, hang lagi ini. Tunggu ya. Udah pindah kan sekarang ya? Udah ganti, Pak. Udah, Pak. Udah pindah ya? Ya. Sekarang tentang integrated circuit kan. Kurang lebih tahu integrated circuit itu apa ya? Integrated circuit di dalamnya banyak tuh pakai integrated memory lah apa dan sebagainya, itu juga merupakan integrated circuit. Ya, terputus-putus lagi. Ya Pak, putus-putus robot. Sekarang jelas nggak? Jelas Pak. Ya udah Pak. Sekarang jelas ya? Oke, ya. Ini sedikit gambaran ya, bahwa di tahun 58 ya, orang hanya bisa bikin dalam satu plat begini nih ya, 2 transistor. Ya. Di tahun 71 orang udah bisa menggabung-gabungkan di dalam satu plat begitu hingga 2.300 transistor. Di tahun 2018 di satu chip yang kecil itu orang sudah bisa masukin 7 miliar lebih transistor. Oke. Kalau kita lagi katakan ini adalah kemajuan yang seberapa kali lipat ya, dikatakan bahwa dia itu sampai 27 miliar lipat kemajuannya. Ya, ini lagi sedang menjelaskan sebuah gambaran bagaimana dunia kita itu lagi berubah sedemikian cepatnya. Artinya begini nih, saya pegang handphone kan begini ya, kalian bisa lihat saya pegang handphone di tangan begini. Ya, handphone kita nggak banyak berpikir, tapi handphone yang kita pegang ini ya lebih canggih dari di tahun 80-an punya NASA. NASA kamu tahu dong, ya, atau Pentagon dan sebagainya. Itu satu unit intelligence Amerika dan sebagainya. Di situ terdiri dari satu gedung punya komputer. Ya, dia ada kecanggihan komputasi dan sebagainya. Tapi mereka punya kekuatan komputasi itu saat ini kalah dengan masing-masing orang pegang punya handphone. Kebayang nggak? Ya, 20 tahun yang lalu punya NASA. Kalian tahu NASA apa nggak sih? NASA, NASA begini. Tahu Pak, tahu Pak. Tahu dong. Pak. Ya. 20 tahun yang lalu punya NASA. Dia ada satu gedung punya komputer gitu ya, itu kalah dengan kita punya handphone yang kita pegang saat ini. Ya. Nah, baru kalian kebayang lagi
ya betapa dahsyatnya sekarang kita kalau misalnya dari tahun 2021 ke tahun 2022 dari sisi computing power ya, computing power, the power of computing. 2021 ke 2022 aja itu akan berubah kayak apa ya. Orang lagi katakan karena sekarang kita kan udah zaman IoT kan. Ya, kita udah zaman IoT begini kan ya. Jadi kita di tahun dari tahun 1 ya, dari tahun 1 hingga tahun 2019 gitu ya. Berarti 2019 tahun. Ya. Terus kita di tahun 2020 begini kan. Nah, di 2020 kita ambil punya data. Ngerti nggak? Ambil punya data. Gara-gara IoT ini nih ya. Kita koleksi data. 1 tahun aja di 2020 itu melebihi 2019 tahun punya pengumpulan data. Nih, di sini kan ada 2019 tahun. Ini 2020 cuma 1 tahun. Tapi dalam 1 tahun ini mengumpulin data melebihi 2019 tahun yang lalu punya. Seluruhnya digabung punya pengumpulan data. Paham nggak ya? Di situ kalian boleh tutup mata lagi dan membayangkan lagi seberapa dahsyatnya kita punya gelombang teknologi dan gelombang inovasi yang lagi sedang datang mendampar kita. Oke, itu yang saya ingin banyak ceritakan kepada kalian. Mudah-mudahan apa? Kalian jadi semangat dan termotivasi sehingga ingin banyak belajar, banyak berinovasi dan mungkin banyak bikin startup dan sebagainya. Oke. Slide berikutnya dari saya akan lebih menarik lagi. Oke. Ini bagaimana kita jelasinnya? Yaitu kita lihat di sini dulu. Oke. Kita anggap bahwa komputer bisa kita beli dengan harga $1.000 ya. Berarti kalau saya pegang sebuah handphone di sini ya, saya pegang sebuah handphone di sini, handphone saya pun itu sebuah komputer. Dan kurang lebih kalau saya beli handphone mahal ya, itu merupakan saya ada satu komputer mahal lah, sekitar $1.000. Oke. Jadi dikatakan bahwa dengan uang yang sama $1.000, kalau di tahun 19-an ya, di tahun 19-an itu dia punya daya komputasi itu sangat lemah. Ya, dia punya daya komputasi sangat lemah. Ya, 10-5 lah begitulah ya. Dan kalau kita udah menginjak di tahun 1950-an ya, 1950-an di sini nih ya, daya komputasi meningkat. Ya. Per $1.000 komputer loh. Ya kan komputer ada yang $10.000, ada yang murah banget gitu ya. Tapi kita anggaplah bahwa komputernya sama. Waktu itu kita beli $1.000, waktu ini juga kita beli $1.000 ya. Jadi $1.000 komputer kalau kita di 1900 itu kita beli bisa kerjakan apa? Hampir nggak bisa kerjakan apa-apa. Ya. Nah, di tahun 70 dan di tahun 80-an di sini ya, komputer mulai memiliki kekuatan yang besar. Oke. Sampai di tahun 2008 di 2010 ini ya, komputer sudah $1.000 komputer itu sudah bisa melakukan banyak kemampuan ya, dan kemampuan ini bergerak dalam sifat accelerating ya, bukan maju pelan-pelan tapi melesat cepat gitu loh. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti lah ya. Tapi mari kita ke slide berikutnya dulu. Oke, di slide berikutnya ini menjelaskan tetap saja dengan $1.000 komputer ya. Ya, jadi komputer bukan beli dengan harga jutaan dolar atau miliaran dolar, bukan ya. Hanya kita itu pakai $1.000 aja. Berarti setiap orang bisa loh. Kamu juga bisa loh. Saya juga bisa loh. Saya bisa bawa pulang loh. Saya bisa pegang-pegang di tangan saya terus loh, gitu loh ya. Nah, kalau di tahun 2023 ya ini ada surveinya ya. Di tahun 2023 komputer itu sudah bisa menyamai kemampuan satu manusia.
Ya, berarti otak kita ini nih ya bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu, begitu ya. Itu di tahun 2023 komputer udah bisa menyamai. Ya. Nah, di tahun 2050 ya, rasanya saya masih hidup dan kamu juga masih hidup dengan uang yang $1.000 juga, ya, dengan uang yang $1.000 juga, yang kita bisa pegang kemana-mana, ya, kita akan bisa memiliki komputer itu kemampuannya melebihi seluruh orang yang ada di dunia ini digabung jadi satu. Saya punya omongan itu, coba kamu pahami satu persatu, ya. Dilihat dari perkembangan teknologi yang ada di tahun 2050, kita akan bisa dengan harga $1.000 memegang sebuah alat komputer yang kemampuannya melebihi seluruh orang yang ada di dunia ini digabung. Coba kayak saya ngomong begitu, kamu ngerti nggak? Ya, seluruh dunia ini nih, orang nih punya kemampuan bekerja itu digabung. Ya, kemampuan komputasi itu digabung. Itu masih kalah dengan kita pegang satu handphone di tangan. Ya. Nah, kalau memang dunia itu akan bergerak seperti kayak itu, ya, coba kamu bayangkan kehidupan kita itu akan berubah seperti apa. Ya, dari tahun ke tahun nih, dari tahun ke tahun mendatang nih, itu akan berubah seperti apa. Kita nggak berasa aja, kita tiap hari bangun pagi, udah makan, kerja dan tidur, udah pulang lagi, besok bangun lagi, kita nggak berasa. Tapi itu akan ada perubahan-perubahan yang dahsyat yang akan mendampar kita, gitu ya. Nah, biasanya salah satu contoh ya, biasanya adalah orang yang di bursa-bursa saham, gitu ya, itu lebih mengerti tentang perkembangan ini, dia akan mulai membidik teknologi-teknologi punya perusahaan. Karena dia tahu bahwa perusahaan-perusahaan teknologi itu akan bergerak secara akselerasi dan akan mengubah dunia. Ya, itu kalau kita terjemahkan ke dalam bursa-bursa saham, sektor-sektor finansial dan sebagainya. Tapi kamu bisa artikan juga ke sektor edukasi atau kamu punya lagi sedang mengembangkan diri, nanti pengen belajar apa dan sebagainya itu. Ini butuh diketahui ya. Ini juga butuh dipahami. Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Terus apalagi di sini segala hal dibilangin ya. Karena kecepatan teknologi itu, kemampuan komputasi yang bergerak secara eksponensial itu menyebabkan apa? Menyebabkan lebih murah, lebih cepat, lebih murah punya kemampuan computing, kemampuan menghitung dan kemampuan bekerja gitu ya. Ya, lebih cepat, lebih murah punya kemampuan bekerja, dan ini akan memberi dampak kepada mana aja. Di sini ada beberapa teknologi yang dia sebut paling maju lah gitu ya, network dan sensor lah, ya, synthetic biology lah, robotik lah, terus 3D printing lah, VR dan AR lah, terus artificial intelligence lah, dan di sini ingat disebut juga tentang blockchain. Ya, jadi kalau kalian S2 dan ingin cari ilmu pengetahuan di antara ini semua nih, kalau saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Emang yang mana yang kamu ingin ambil? Kamu berani ambil robotics, ya? Kamu berani ambil artificial intelligence, ya? Itu pasti ilmunya lebih dalam, lebih apa, coding-codingnya lebih gila-gilaan gitu loh, ya. Dan kebetulan UR itu geluti tentang blockchain, ya. Terus di Raharja orang-orang yang geluti tentang blockchain itu udah banyak, terus udah dapat hibah beberapa, udah tulis penelitian juga udah beberapa, dan berarti dari Raharja itu ingin membawa sesuatu yang udah menjadi kemapanan di dalam kampus itu sendiri. Berarti kalau artificial intelligence, sorry deh ya, di Raharja belum ada yang jago-jagonya. Ya, ada 1-2 itu juga teman-teman yang dari India yang terus-menerus mendorong artificial intelligence masuk ke dalam sini. Tapi itu sangat sulit lah. Robotik juga sulit juga.
ya, apalagi 3D printing. Ya, 3D printing itu tentang apapun kalian juga masih belum tahu gitu loh, belum memahami. Itu mungkin butuh diceritain juga 3D printing itu apa. Ya, lalu virtual reality, augmented reality itu juga tentunya sangat sulit. Ya, bagaimana dengan sintetik biologi? Ya, kamu harus ada background biologi baru bisa. Ya, network and sensor. Wah, ini SK banget. Mungkin harus Nur Sohid lebih paham ya tentang network dan sensor. Ya, sekiranya begitu. Coba kita lanjut lagi. Ya, ini merupakan hal yang saya ingin jelaskan selanjutnya. Tapi saya udah nggak ada waktu lagi. Tadi udah dikatakan bahwa saya butuh ke dokter. Ya, saya akan menjelaskan di pertemuan berikutnya apa itu self sovereignty, apa itu trust, apa itu transparansi, immutability, disintermediation, collaboration, yang merupakan kunci-kunci kecanggihan dari blockchain teknologi. Jadi kalau orang tanya, kenapa sih mesti pakai blockchain technology? Ini jawabannya ada di sini semua nih. Sekiranya begitu ya. Ya guys. Ya, Pak. Oke, Pak. Pertanyaan udah nggak ada ya. Ada sih, sedikit. Tapi ini ada beberapa SC yang saya mesti taruh di sini. Saya taruh dulu, nanti saya copy ke MIT 14 ya. Thanks for the lecture discussion participation. Ya, oke, SC buat siapa aja tuh? Tio, siapa lagi? Citra, Sohid. Sohid. Oke. Dua ini salah kelas, Pak. Nggak apa-apa lah. Iya, ini MIT 12, Pak. Ya, ntar tinggal di copy, tenang aja. Pak. Nah, tenang aja. Berarti MIT 12 ketinggalan loh sama MIT 14. MIT 14 lebih agresif. Pas ketut jangan mau kalah. Ya. MIT 14 gini ya, saya paste di sini, udah gitu. Oke guys, jadi nanti Vio juga bisa menjelaskan bahwa kita itu berusaha mengumpulkan 1000 poin untuk mendapatkan A+ gitu loh ya. Tapi setiap SC yang kamu dapatkan itu bisa tambah poin 10 poin ya. Kalau kamu mendapatkan 10 SC, maksimalnya 10 SC ya, berarti kamu mendapatkan 100 poin, yaitu 10% dari total skor, total nilai gitu ya. Nah, itu sangat membantu kalau misalnya kamu punya grade masih ada di B+, itu bisa gara-gara SC mendongkrak jadi A- gitu ya. Atau dari A- didongkrak jadi A, atau dari A bisa didongkrak jadi A+ ya. Semoga di kelas ini grade kalian akan bagus-bagus semua. Itu juga yang saya harapkan ya. Jadi silakan ya guys, aktif ya guys. Pada saat kelas 2 jam itu aktif banget, nanya sini nanya sono. Setelah kelas pun dalam WA juga aktif banget, diskusi dan sebagainya. Sejauh ini selama seminggu ini dari MIT 12 dan MIT 14 di WAG-nya masih kelihatan kurang aktif lah ya. Kalau kita semua mau maju, itu caranya di WAG aktif karena teman-teman di situ akan banyak interaksi dan bisa maju bersama. Oke guys, ya, saya mohon diri dulu ya. Saya mesti ke dokter soalnya dan appointment dokter nggak bisa diganti-ganti ya. Gimana sehat Pak? Oke. Ya, Pak. Oke, Pak. Lalu Pak Ur. Ya, kalian breakout ya. Jadi MIT 12 Foto dulu kali Pak. MIT 14 break sendiri ya. Foto dulu, Oke guys. Foto dulu guys. Pak. Hah? Foto, oke foto. Foto dulu Pak. Ya mangga. 2, 3. Oke. Slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Thank you. Bye. Thank you, Pak. Makasih, Pak Wer. Makasih, Pak Wer. Makasih ya, Pak. Breakout Nute, help please. Untuk breakout coba di bagian breakout room bisa masuk sendiri deh. Coba. Bisa nggak? Oke, udah ada, Kak. Ya, coba. Masuk ke MT 14 ya. Ya, di Zoom-nya ada breakout room, itu bisa masuk sendiri gitu loh. Oke. Sip. Iya, aku mau masuk MIT 12, boleh nggak sih? Boleh. Poster dulu, Cili. Dulu. Cili sombong.
Apa sih, Harus bawa Bang? gorengan, bawa gorengan. Bang, anak kelas MIT 14 nggak tahu dipanggil Cili nih, Bang. Tolong. Iya, MIT 14 panggil Vio Cili aja, Cili. Marviola Hardini itu namanya Cili. Ini lagi. Numpang ini dong. Ada yang belum bisa masuk breakout room, guys? Masuk breakout room, lecture-nya nggak boleh ada di luar. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ini siapa lagi yang belum masuk? Masih banyak, Pi. Masih ada 1, 2, 3. Ya, pokoknya lumayan lah. 6, 8. Mereka masih pada ngobrol aja tuh di sini. Ada berapa lagi nih? Ini Kak Evana emang MTI 14 ya? Siapa? Kak Evana. Salah kamar. Harusnya Iya, MTI 12. Iya. Sorry. Iya, Kak, nggak apa-apa, Kak. Ini Biasa. udah kali ya, masih ada 2 orang lagi. Masih 1 orang lagi ya. Oke, pas. Ya, terima kasih. Kakak, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bu. BTW, email infonya udah pada aktif semua kan ya? Udah, tapi nggak ada berita apa-apa sampai tagihan uang kuliah aja nggak ada. Apa gratis kali ya? Mungkin bisa jadi. Biasanya kita request Pak, atau enggak kalau emang belum ada biaya info pembiayaan, itu bisa email ke lkm@raja.info. Jadi emailnya mohon info untuk biaya perkuliahan di semester 1 S2 gitu, Pak. Baru nanti dikirimin, takutnya kelewat juga sih dari LKM-nya gitu. Biasanya kalau urusan duit itu biasanya ditagih. Ya, kalau biasa. Kalau nggak ditagih loh, kartu kredit aja nggak ditagih lewat. Oke. Ada yang lagi Pak dari WA UR ya? Iya, ditagih WA UR biasanya, atau enggak ya? Enggak juga. Saya tuh daftar dari bulan September sampai sekarang. Nanti awal Maret kali Pak. Untuk yang kalau yang pertama udah bayar Pak, yang 2 yang ini. Yang pertama kan pendaftaran pertama. Ya. Nah, itu setelah pendaftaran itu terus nanti nggak ada berita. bulan April, awal April mungkin Pak. Awal April. Iya. Jadi yang pembayaran pertama itu bulan Maret, masuk ke buat bayar bulan Maret Pak. Oh gitu. Oke. Nah, jadi aku mau sharing ya Kak, Bapak, Ibu. Aku Beneran udah pada buat info ya, semuanya udah punya ya. Ada yang belum punya, mungkin yang semua kayaknya sudah. Kan Vio yang ngajarin. Iya, elah. Belum dapat nih. Kan Kak Vio yang bimbing. Pembimbing kali ah. Cie nih, bisa Cie. Ini jadi kita mau sharing. Ya, jadi yang tadi yang Bapak bilang kan ada IMI, terus IMI kelas, terus juga ada AIDU, sama ada Widuri dan ada Rinfo. Nanti kalau misalnya untuk AIDU itu juga akan dibantu sama Vio. Terus kalau itu kalau untuk AIDU nanti harus request melalui form tapi dari website request AIDU. Jadi nanti pada request terus enroll class ya Vio ya. Ya. Enroll class. Nah, salah satunya udah ada di dalam cerminya ini. Mana ya? Ini ya. Bentar. Yang ini aku kirim dulu linknya ke WAG. Jadi nanti selama perkuliahan kita pakai AIDU untuk ngerjain tugas-tugas dan juga IMI untuk nulis jawaban tugas-tugas yang diberikan gitu. Nah, terus di sini ada scoop MIT 2020-2021. Di sini untuk yang daftar mahasiswanya. Jadi di sini akan nge-link. Misalnya Vio sama Fitra udah bikin scoopnya. Terus nanti di sini semuanya nge-link. Nah, scoop itu apa sih gitu?
kita coba lihat contoh ya, skupnya ya, yang udah ada nih. Misalnya ini kali ya. Yang punya ini siapa? Enggak, punya yang terbaru kali ya. Terbaru. Nih, skup MIT Kanuke yang MTI 12. Nah, di sini. Jadi, untuk di skup ini portofolio untuk kalian, untuk kita semua di dalam MTI 14 ini. Jadi kayak misalnya di skup ini biodatanya kalian, terus kalian di mana di dalam kelas ini udah ngapain aja. Kalau di Kanuka udah ada Widuri, udah ada Info Scholar, ada jurnalnya juga, Scopus, dan lain-lainnya. Gitu, semuanya dimasukin secara detail seperti portofolio pada umumnya. Gitu. Terus untuk masuk ke dalam sini, itu perlu email Rinfo. Jadi nanti ada list info ininya ya, Rinfonya. Aku ketik dulu di WA, list Rinfo MTI 14. Kak Rafif, Rinfonya belum apa nih, belum beres, maksudnya udah ada, tapi kan waktu itu lupa password ya? Iya. Itu udah. Padahal suaranya nggak ada. Udah ngomong suaranya. Suaranya nggak ada, Kak Rafif. Coba Kak lagi Kak ngomong. Nggak usah pakai headset, coba kali. Saya udah request dari Senin, tapi belum beres juga, padahal udah request. Coba nanti Fitra bantu untuk sekalian riset juga kan ya? Tapi udah request riset kan ya? Kak Rafif requestnya ke IDU Help atau ke mana tuh? Kayaknya ke link yang Vio kirim deh. Oh, riset dari IDU Help. Riset dari yang link Vio yang di Vio kirim ke link. Kalau waktu itu kalau nggak salah Vio pernah ngirim link ya, riset password info. Itu request info. Iya, request. Nggak bisa ya dari situ ya? Tidak, Bunda. Mohon maaf nih, Sohid ngelis kagak ada emailnya dia di situ nih. Sohid, kamu jangan grogi-grogi, Sohid. Iya. Salah. Sohid dong emang kayak begitu. Terus lanjut lagi, share screen. Nanti Kak Rafif, Fitra bantu ya. Coba tanya dulu ke marketingnya atau ke Pak Ilhamsyah juga. Tapi kakak udah nanya ke Pak Ilhamsyah juga belum? Belum nanya Pak Ilham. Pak Ilham mah kagak tahu urusan reset password, Bunda. Ya lanjut tadi mana ya? Nah ini. Terus nanti untuk informasi perihal materi, semuanya bisa ngelihat di sini, ada section 1, section 2. Tapi ini materi sebelumnya semuanya sepenuhnya belum ditambahkan, baru ada di section 1. Karena nanti juga ada masuk ke Udemy-nya juga untuk perkuliahannya. Ini materinya bisa diambil di sini ya. Untuk section 1-nya, karena bisa ngeliat di scoop-nya. Terus nanti rekap SC dari PAUR juga udah ada di sini. Kan kemarin waktu dimatrikulasi Pasau sama Pak Bro itu dapat SC kan ya?
Ya, dapat essay itu nanti akan direkap di sini. Di special contribution-nya. Kemudian untuk bukan hasil sih, recording dari kelas ini kan tadi kita nge-zoom udah di-record kan. Itu biasanya masuk ke YouTube, terus nanti akan masuk ke dalam lecture 1 alias pertemuan 1. Jadi nanti kalau kalian ada yang nanya hasil recordnya di mana, bisa lihat di scoop-nya langsung lecture 1 gitu. Kita lanjut, ini seperti contact information-nya. Lanjut. Nah, course requirement-nya. Ya seperti biasa umum ya, ada device, terus juga pakai Zoom, terus nanti pakai Rinvo, nanti ada enroll class di IDU dan lain-lain. Nah ini, evaluation spesifik. Kita di mata kuliah ini kan ada 3 SKS. 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mungkin nanti dari kelas ini, dari PAUR, ada prakteknya juga selain untuk teorinya. Terus juga ada assignment di IDU. Sebenarnya assignment-nya nggak banyak, sedikit. Assignment-nya itu, kalau nggak salah, kalau dari kakak-kakak yang sebelumnya kita lihat itu, jadi assignment 1, assignment 2, habis itu kita UTS, assignment 3, assignment 4, terus kita assignment 4, 5, habis itu yang ke-6-nya kita UAS. Gitu. Nah, sebenarnya untuk UTS UAS itu kita nggak ada ya, Via, kemarin waktu sharing itu ya? Untuk UTS UAS-nya nanti ada assignment, cuman maksudnya sistemnya Bapak tuh nggak ngerjain soal kayak gitu. Kalau misalnya UTS UAS-nya ngerjain soal ABC dan segala macamnya. Kalau Bapak sistemnya beda. Kalau melihat dari MIT 12 yang sebelumnya itu sistemnya presentasi. Jadi UAS kita melakukan presentasi tentang apa yang kita pelajari di sini atau proyek apa yang sedang kita lakukan, misalnya mengenai blockchain bisa presentasiin. Nah ini yang untuk grading komponennya. Di sini ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tadi Putra bilang Kak, untuk ngisi assignment-nya. Jadi dia cuma ada 6 assignment nih selama 1 semester ya. Terus assignment 1-nya ada punya email Rinvo dan say hello di WAG. Memiliki akun IDU. Nanti untuk akun IDU itu request ya. Yuk bantu kirim link Rinvo-nya, request. Udah, Bun. Ya di up lagi ke ini lagi. Terus habis itu memiliki CV pada Widuri. Widuri itu apa? Widuri itu hampir sama seperti Scoop. Tapi kalau Scoop itu lebih ke kelasnya. Jadi kita lagi di kelas ini, berarti isi di dalam Scoop ini adalah tugas-tugas kita, terus kita udah menghasilkan berapa paper untuk di kelas ini. Sedangkan kalau misalnya di Widuri itu secara general. Jadi ini kan ya perbedaannya signifikan kan ya? Enggak. Sama aja kan? Beda. Jadi kalau misalnya untuk di ini Scoop adalah untuk kita bisa memberitahu di kelas ini kita udah menghasilkan berapa paper. Terus juga udah ngerjain assignment apa aja. Dari 6 assignment itu kita udah ngerjain apa belum gitu. Terus juga udah ada bukti-buktinya seperti ini nih. Oh, kalau yang assignment kelas itu nggak bisa masuk di Widuri ya? Iya, kalau di Widuri itu lebih general kayak begini nih. Lebih general. Jadi maksudnya bukan lebih general kali ya? Mungkin masuknya selama udah lebih keluar ya gitu ya. Jadi bukan ke internal tapi untuk konsumsi eksternal gitu ya. Ya, kayak misalnya kita mau ngelamar pekerjaan berarti kita butuh CV kan ya. Nah, CV-nya itu bukan dalam bentuk desain tapi dalam bentuk sebuah website. Seperti ini. Oke. Ini. Jadi kurang lebih kayak begini. Kayak ada education history-nya, terus ada kontak dan lain-lainnya. Ini Widuri hanya
Hanya untuk sejarahnya selama berada di Raharja atau gimana ya? Secara semuanya, misal Bapak punya pengalaman, Bapak udah kerja di mana, terus kuliahnya di mana, terus waktu kuliah dan selama kerja itu udah dapat sertifikasi apa belum, terus kita bisa masukin semuanya untuk yang di sininya informasinya, contoh seperti saya. Formatnya wiki soalnya ya? Kenapa? Format wiki ya ini ya? Iya, kayak Wikipedia hampir seperti itu. Terus seperti Fitra waktu sama kuliah kan, karena Fitra kan baru lulus kuliah juga kan, jadi sertifikasinya baru segini. Misalnya Fitra punya sertifikasi terakhir itu di 1 Februari 2021 ikut untuk peer review dari Publance Academy. Nah, sebelumnya di tahun 2016 dan 2017 ikut sertifikasi untuk TOEFL dan juga prospek gitu. Terus nah, persoalannya kalau gimana masukin ke Widuri tapi diambil dari website lain atau informasi lain yang ada sudah terlanjur beredar lah istilahnya. Bisa Pak, nanti bisa langsung masuk di sini, diklik di something-nya, karena di Widuri itu juga masuknya hampir sama ke website nih, kayak gini, perkodingan. Jadi misal Bapak udah punya website, misalnya website CV dari punya Pak Bro sendiri ya, nah itu bisa Bapak adopsi ke sini, ini link-linknya. Terus untuk masuk ke sini bisa langsung ke halaman utama. Kita langsung praktek aja ya. Iya Mbak Fitri. Karena Widuri itu nggak perlu email deh. Perlu email Bu. Perlu ya. Ini Fitra kirim linknya. Diklik ya. Nah, link. Kita dibuat akun baru dulu di sebelah sini nih. Ada kan ya? Ada. Baru nah, ini masukin info lengkapnya di sini. Nama pengguna, kata sandi, konfirmasi kata sandi, alamat email sama nama asli. Kalau Mbak Fitra bertanya, kalau yang 13 plus kosong itu apa ya? Isi apa? Ketika buat akun baru. Yang mana, Kak? Kayak yang ini nih, yang ada angka. Oh, ini. Harus diisi. Ini ya? Ini bukan yang di atas nama pengguna. Itu captcha. Ya. Itu ya kayak captcha. Jadi ibarat saya bukan robot gitu loh. Oke. Thank you. Kak Fitra, terus ini untuk emailnya, email yang Rinfo itu ya? Iya, email Rinfo. Bentar aku keluar dulu, mama aku kekunci. Selagi nunggu Fitra nanti ngejelasin yang ini, mungkin bisa request ID dulu kali ya. Tadi kan Vio udah kirim formnya, request ID bisa melalui form di sini tuh yang di WAG, bisa diisi datanya untuk nanti melakukan mengerjakan assignment yang ada di kelas KUR. Soalnya Aidu butuh waktu maksimal 3x24 jam untuk diproses, jadi biar kita bisa lebih cepat aja ngerjain tugas-tugasnya.
Yang udah request bisa kasih udah di tuntutan atau foto yang kayak Kak Wiwin yang udah request ID. Kalau yang punya, yang udah punya ID, nggak usah request lagi, nggak apa-apa. Mau nanya pas request ID, yuk, itu kan diminta NIM ya? Iya. Kalau belum punya NIM gimana? Yang nanya siapa tuh? Mohon maaf nih. NIM-nya belum di. Ami, Aulia. Sorry. Untuk NIM-nya Kak Ami. Oh, udah ada NIM-nya nih. Aku itu. Datang dikirim ya. Untuk Kak Ujang, NIM-nya juga udah kan ya tadi? Vio, yang aku juga dong belum NIM-nya. Banyak yang belum ya? Ini nggak dikirim aja Vi, linknya apa linknya lagi kan? Maksudnya mau di-copy aja semua. Mau nanya dong? Iya Pak. Siapa tuh? Kalau kayaknya gue ngomong boleh. Apa Sohid, nggak apa. Gak apa-apa ya. Ya. Gue kayaknya udah pernah Widuri. punya akun ID gitu. Kan, kalau udah punya akun ID, nggak usah request lagi. Nanti tinggal login with Rinfo aja. Cuman nggak bisa masuk gitu. Ah, nggak bisa masuk. Login with Rinfo. Bukan kebenet. Itu apa namanya Pi? Jangan-jangan di itu kali determinate. Iya. Ya determinate karena udah nggak pernah buka akun ID-nya. Terus harus Request masih request lagi. Harus request lagi. Iya, kalau misalnya kemarin tuh determinate. Kak, mau nanya dong, kalau untuk ngubah nama pengguna di mana ya? Apa? Iya, salah soalnya. Ternyata saya belum ada. Soalnya dikirain username-nya itu kayak username ini, Kak. Taunya itu nama ininya ya, buat tampilannya. Ya, username di mana nih? Di Widuri apa di mana? Widurinya, Kak. Pin diedit. Masih bisa diubah kok, nanti coba kakak share screen Kak. Aduh, nyari Widuri dapatnya Bob Tutup Poli. Iya benar. Kakak, Bapak harus searchingnya Widuri Raharja. Oke. Di suatu senja. Mbak Fitra, tadi aku NIM-nya masukinnya cuman yang belakangnya aja, yang dari Widuri, nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Oh, nggak apa-apa. Dari Widuri, dari Rinfo, sorry. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi tetap harus request semua ya. Saya kira dengan punya emailnya Rinfo sudah otomatis single sign on gitu semuanya. Iya Pak, single sign on, tapi Bapak harus didaftarin dulu gitu email Rinfo-nya di dalam sistem ID kita, baru bisa single sign on. Iya, maksudnya saya pikir kan ada halaman default-nya gitu. Jadi halaman default otomatis begitu tercatat sebagai akun itu otomatis ya oke lah, nggak apa-apa. Jadi saya masuknya dari Widuri bisa ke Idu, terus server not found. Kenapa ya? Berarti linknya yang di... Ini satu-satu dulu, sharing Idu dulu aja. Iya, Idu dulu. Sebentar, ini yang Idu ada idu.raharja.info. Kalau dari Widuri, Idunya e-learning pribadi raharja.com. Kalau yang Kayaknya Idu harus kita pakai idu.raharja.info.
Iya, berarti yang di Widuri harusnya dirubah ya ini linknya ya. Gimana ya? Yang di Widuri maksudnya? Di Widuri di bawahnya itu kan ada beberapa 10 pilar IT learning tuh. Iya, ada AIDU itu. Ada AIDU. Itu kalau dilihat linknya itu kan e-learning pribadiraharja.com, sehingga ketika diklik itu sudah unreachable itu. Mungkin belum diupdate juga sama dari PIC-nya karena kan setahu Fitra untuk yang di Widuri itu PIC-nya juga berubah-berubah kan. Iya, tapi kan halamannya halaman default. Pak, nanti Fitra coba sampaikan ke PIC-nya ya. Sampaikan lah. Ini yang dipakai yang e-learning atau harja.info? Kalau di kantor mah udah diomelin ini. Iya. Soalnya yang di-sharing yang e-learning loh ini. E-learning. Yang apa Kak, Dek? Itu yang kita mau pakai idunya tuh idu.raharja.info atau idu.elearning.me? idu@raharja.info untuk Nah, yang di WhatsApp. itu kayaknya untuk request. Yang di WhatsApp yang di-sharing soalnya itu. Iya, untuk request kita pakai idu.ilearning.me tadi yang di ini kan, bentar aku share-share deh. Ya, untuk request idu sebelumnya kalau misalnya belum punya pakai idu.ilearning.me, isi formnya dulu nih. Kalau misalnya nanti udah dapet email dari PIC idu-nya dan udah dibuat username dan passwordnya, ngerjain assignment di idu.harja.info. Nanti kalau dapet username dan passwordnya, Kak Vio, maaf mau tanya. Ini saya ngeklik yang IDU itu ya untuk request. Di formnya itu muncul Anda perlu izin. Gimana itu? Bagaimana tuh? Coba di share screen. Anda perlu izin tuh share screen. Anda perlu izin kalau misal Fitra ngawang sih kayaknya karena kakak bukannya bukan dari Rinfo. Browsernya itu adalah email. Iya. Oh gitu ya. Buka formnya pakai email Rinfo, nanti baru bisa buka. Nah nanti perkuliahannya. Maaf Kak, buka email Rinfo-nya itu di websitenya Raharja ya? Di mana? Buka sendiri Google. Ya, iya, buka di Google. Itu linknya kan udah dikasih sama Mbak Vio itu di chat. Tinggal diklik. Link-linknya sudah ada di chat. Ya, kalau mau buka Google ya buka Google biasa gitu. Nih nanti perkuliahannya di sini. Nanti kalau udah punya akunnya tinggal login dan single sign on menggunakan Rinfo. Ini sekarang kan masih nunggu belum pada request. Mau request dulu. Ini requestnya di sini. Yang belum ngelis email Rinfo-nya siapa tuh? Ini baru 10. Ini kita kemana? Oh, kita hadir ini. Itu request outer sekalian aja kali ya. Ya ini mau belum ada semuanya. Yang belum ngelis boleh silakan di list infonya. Ya, yang udah request IDU ada. Mbak Vio, Ya, nanya dong. ya boleh. Yang isi Google Doc yang untuk itu apa? Request akun IDU Rinfo. Ya. Kenapa saya nggak bisa ya Google Doc-nya?
Google Doc-nya kenapa nggak bisa? Nggak bisa muncul apa gimana tuh Pak? Ini permission. Bapak bukanya pakai itu Pak, email Rinfo untuk. Info. Ya, Bapak login email Rinfo dulu, baru buka linknya. Buka linknya. Oh, yang dikirim itu ya? Ya, link untuk request akun ID Rinfo. Aduh. Jadi komputer nggak pinter. pastikan yang email yang di sini itu udah Rinfo nih, udah raharja.info. Baru nanti buka linknya yang request akun aidu.info, ini baru. NIM-nya lupa. Kalau belum email Rinfo dia belum kebuka. Ini request nanya NIM di mana ya? Saya lupa ya. NIM? NIM itu udah di WAG Pak, udah dikasih tadi. Nanya lagi dong. Ini kan udah request kan ya, terus kan udah dapat kayak konfirmasi lagi dari emailnya. Nah, itu kita ngisi lagi atau gimana? Maksudnya gimana tuh? Itu laporan bukan ya? Apa berupa hal ini cuma? Oh iya sih. Emailnya kopian udah request Aidu nih udah ngisi form. Oke. Kalau udah di-submit, terus kita kan dapat email dari Aidu. Ya, kalau misalnya udah hanya berupa laporan. Itu cuma laporan aja kalau kita udah request. Nanti tunggu email baru untuk yang ada isi username dan juga passwordnya. Mitra udah add itu ya ke Aimi ya? Iya Bun, kabar ya. Oke. Masa ini hari Sabtu nih, tidak mungkin ada yang proses itu. Tolong yang belum nulis emailnya di list ya Bun. Fit, suaranya kecil Fit. Tolong yang belum nulis email tolong di list ya Bun ya. 4 orang lagi gitu meren. Ini kita TA-nya 2020, 21 apa 2122? 2021 kayaknya. 2021 ya? Iya masih 2021. Nanti kalau yang di semester baru nih, di semester selanjutnya yang bulan Agustus September itu baru 2122. Oke, iya lah biar cepat lulus lah. Allah. Amin. Submit. Nah, ini home. Enggak apa-apa, Kak Rafif diisi aja list emailnya, nanti kalau dapat reset password bisa langsung nanti. Rame ya. Lanjut terus apa lagi nih ya? Si audit. Pak Panca mah kita jam 1 kan ya? Iya. Kaget udah ada Zoom-nya aja.
Mohon maaf ini Bapak dosennya udah ngechat saya. Nggak ada. Kenapa? Saya udah langsung takut ini. Agak ada assalamualaikum bukan itu sih. Maksudnya kayak ya namanya takut ya sama dosen S2 kan udah dokter, udah profesor gitu kan. Tiba-tiba langsung ngirim, takutnya langsung masuk gitu. Ya udah aku bilang, ya udah Pak baik, izin Fitra share ke WAG gitu. Kus ya Untuk yang Aidu udah selesai? Request Aidu udah, Bun? Bapak-bapak dan kakak-kakak? Sudah. Oh, belum. Siapa yang belum tuh? Ih, kamu mah kok siapa Panca orang yang nge-share? Iya, makanya aku kira tadi Pak Panca. Tapi tetap jam 1 kan? Iya, tetap jam 1. Iya, udah. Kita masih ada waktu nih. Ya, kalau yang udah boleh itu nggak? Boleh break nggak? Sholat dan makan. Satu lagi nih. Oh iya. Siapa share screen lagi? Mana ya ini aku ya? Ini deh. Bukan. Mau buka apa, Bun? Fitra? Nih, bukan. Ini mana sih? Ini hanya aku. Astagfirullah. Nih, Widuri. Bener ya, bismillah. Oh, bener kan ya? Agak gelap aja. Oh ya, ini ya. Iya. Bener kan? Widuri ya? Ya. Kan tadi kakak udah login akun baru kan? Maksudnya udah create akun baru di mana? Di Widuri, ya kan? Belum. Ya, sudah. Nah, bro, nanti ini ya buat akun baru di sebelah sini. Ini nih. Ini Pak. Ujung. Kelihatan nggak Pak kursornya? Aduh, sebentar. Saya lagi buka Widurinya. Mana ini zoomnya? Kursornya? Oh, buat akun baru. Iya. Ada buat akun baru, nanti Bapak Bro buat akun di sebelah sini. Terus kalau udah bisa login dan segalanya, semuanya misalnya udah selesai untuk bagian login dan sign in-nya, maka bisa langsung buat ininya, Widuri profilnya. Cara buatnya ini Fitra kasih tahu ya. Jadi misalnya kita mau cari Neng Wiwin ya. Neng Wiwin. Di sini. Otomatis dia nggak ada kan ya? Sedikit info dong, karena mau nanya dong. Iya. Untuk pembuatan akun, ya. Kan ada nama pengguna. Itu nama pengguna itu username kan ya masuknya ya? Iya. Berarti bukan ditampilkan kan? Iya. Tampilannya nanti tetap nama lengkap ya? Iya, betul. Oke, sudah. Kalau pakai bahasa Indonesia kadang-kadang bingung jadi malah nama pengguna. Betul Pak, emang HP saya juga begitu. Kalau misalnya biasa pakai bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bingung karena udah kebiasaannya pakai bahasa Inggris. Enggak, cuma takut salah persepsi aja. Saya khawatirnya nanti udah terlanjur pakai nama Nano SAW terus tiba-tiba ya. Jadi sebenarnya yang akan ditampilkan yang sebelah sininya Pak, di bagian hasil pencariannya. Yang tadi kita searching nama Neng Wiwin nih, punya Kak Wiwin. Neng Wiwin. Nanti kita pasti nggak ada dong namanya Neng Wiwin karena Widurinya belum di-create. Jadi bisa langsung di-klik ke sini. Buat halaman Neng Wiwin. Klik di sini. Makanya aku harus login dulu. Di sini. Aku harus login dulu. Login dulu ya, Bun. Nih, di sini. Buat create di sebelah sini. Buat ya? Iya, okay. Buat. Bisa langsung buat di sini. Buat. Nah, di sini adalah untuk tampilannya. Terus ini bagian coding-codingannya yang tadi Fitra udah kasih lihat. Ini. Bentar. Nih. Penting. Nah, ini yang di ini.
Kalau misalnya kakak mau kopas dari sini itu bisa langsung dikopas aja, diambil. Tapi sekali lagi, Fitra infokan lagi ya, jangan sunting langsung di bagian punya orang. Misalnya nih, Kak Wiwin kopas punya Fitra, bukan kopas sih, sunting punya Fitra, terus langsung diterbitkan di sini. Yeah. Maka nama Kak Wiwin akan masuk di bagian kontributor nih di sini. Tuh. Karena di sini kontributornya harusnya hanya ada admin dan hanya ada Fitra. Begitupun untuk semuanya. Jadi misalnya Kak Ica, Kak Anissa Rizky ya. Kak Ica udah bikin, udah lengkap. Terus Kak Ami karena kelewat nuntingnya atau ngeditnya di punya kami, diedit nih di sininya nih semuanya nih, misalnya gambarnya diganti kayak gitu-gitu, terus langsung diterbitkan. Ya udah otomatis hal tersebut kalau apabila disetujui oleh FPIC-nya atau admin Widurinya, maka ini hasilnya semuanya akan berubah punyanya Kak Ami dan ada kontributornya di bawah. Jadi itu harus di-create ulang. Maka ini dikopas, terus dimasukin ke sini. Nah, ini pratayangnya. Hasilnya kayak gitu. Hasil yang udah dibuat dari kopi perusahaannya. Terus ini untuk informasi perubahannya. Jadi yang dari teks wiki sebelumnya gimana, pratayangnya juga kayak gimana, terus kita edit, maka di sini akan muncul perubahan yang udah kita buat. Kurang lebih begitu untuk Widurinya. Oke, izin bertanya Mbak. Iya. Terus aku cara copy-nya dari akunnya Mbak Fitra gimana caranya? Ini udah bisa langsung, jadi misalnya udah masuk kan kayak begini ya. Ya kan? Ini nama detailnya juga Fitra_Putri_Oganda. Di sini juga Fitra Putri Oganda. Ini juga bisa diganti. Misalnya Widuri profile Widuri profile Neng Wiwin, Widuri profile Anissa Rizky, itu masih oke. Caranya tadi hampir sama ya, sama kayak tadi yang pencarian itu, create. Terus sunting di sini. Langsung sunting. Tapi jangan diterbitkan ya. Jadi setelah kita copy terus kita edit kan kontennya ya? Ya. Ya kan, kita sesuai dengan data kita. Setelah itu langkah berikutnya itu diterbitkan. Yes, diterbitkan ini. Ini misalnya kemudian diganti. Baru lihat Oke. Maka ini akan ganti menjadi Neng Wiwin. Tapi fotonya foto Fitra. Ganti juga lah fotonya. Ya. Siap kakak. Tuh. Terus nanti diterbitkan. Nah, ini juga nggak langsung ada di Google. Nggak langsung di Google, itu perlu di advice dari adminnya. Persetujuan ya? Yes, begitu. Berapa lama tuh Mbak biasanya? Kalau Fitra dulu sih 3 kali 24 jam, sama juga kayak Aidu. Oh, 3 hari ya berarti? Ya, kayak gitu. Berarti aku tinggal search nama Mbak Fitra di pencarian ya? Kemudian aku copy terus baru diedit gitu kan? Ya. Nah, terus di sini kan juga satu lagi informasi lagi untuk ini masukin gambar di sini. Untuk sama ini sih ya Fitra, sama untuk masukin gambar selalu caranya menggunakan dari Google Hangout. Misalnya udah gambar ini ya, ya kan? Ini Fitra copy image address, baru Fitra pindahin ke sini di bagian image source-nya. Ini dipindahin ke sini. Kan ini ketahuan kan perubahannya apa aja. Nah nih ganti gitu. Kan Google apa tadi Mbak? Dari Google. Nih di Google Hangout biasa di bawahnya ada. Oke. Google Hangout. Makanya aku mau searching Wiwin. Ini Wiwin, Neng Wiwin ya? Langsung ada kan chatnya? Bentar. Mbak Fitra. Apa?
Ulang lagi dong yang bagian nge-upload foto. Ini kok nggak dapet ya Widurinya? Ini aja Pak, widuri.raharja.info. Bukan, ini saya sudah apa? Sudah buat akun. Yes. Tapi nggak dapat lama banget ya, nggak masuk email itunya. Boleh di-share screen, Pak? Punten. Jam 11.55 kita udahan breakout-nya ya, nanti closingan. Soalnya sampai jam 12 doang. Nanti kita sharing lebih lanjut aja ya. Deh. Oke. Nggak, maksudnya kan ketika habis minta akun baru kan ada email, harusnya ada email pemberitahuan ke R-Info-nya untuk ngasih kode blognya. Iya, emailnya nggak masuk kenapa ya? Apa emang lama? Tadi lama nggak Kak Wiwin? Nggak sih, cepet. Tunggu dulu aja kali ya Pak, atau nggak di-refresh lagi gitu. Apa karena Google-nya bareng ya? Saya ada akun Google-nya buka juga, nggak ngaruh kan? Nggak kok Pak, nggak ngaruh. Tunggu dulu aja kali ya Pak untuk yang itunya. Kurang lebih sih gitu ya untuk yang nanti kita sharing lebih lanjut aja biar tapi ngomongnya di grup biar juga di grupnya aktif juga. Oke. Jadi sharingnya sampai sini dulu aja ya. Bukan sampai sini sih, maksudnya untuk saat ini. Absen dulu. Karena kita mau. Oh ya, absen. Kita absen. Mana sih ini? Absen. Suara jamu. Dasitara Yoga ada ya. Andri Makmun ada. Neng Wiwin ada. Alia Asmi, Pabro, Fitra, Marfi, Rafif, Muhammad Dede, Pasau, Fitra, apa Vio boleh tes ini nggak? Tes publish. Publish apa tuh? Apa namanya nih? Widuri. Boleh, tes aja. Tes aja. Mau bikin baru ya? Iya, mau coba publish gimana sih? Kak David yang bikin apa aku yang bikin? Kayak aku aja deh, coba. Aku pengen nyoba nge-publish. Tapi dikit lagi, 1 menit lagi, kita ini aja ngomong di grup aja ya. Oke deh. Ya. Ya, makasih. Udah absen semuanya. Pak Ujang sebelumnya udah dari info atau maksudnya itu yang di list itu belum ada gitu ya, belum ada, baru request gitu ya? Ya belum ada. Iya, tapi berarti itu yang di nomor 13 itu baru request itu. Oh ya udah, kalau baru request berarti tunggu dulu sampai dibuatin akunnya dulu. Habis itu baru nanti bisa login. Oke, ditunggu ya. Iya. Astaga, aku kayak salah sebut. Harusnya tadi Pasau ya, kenapa jadi Pabro? Emang dari tadi. Kenapa Bang? Sampai sekarang belum ada. Cuma baru yang dari IDU aja yang ada pemberitahuan Google Form itu. Email tadi benar Pak? Email saya supriyono@raharja.info. Mbak Fitra, terakhir dong Mbak. Apa? Aku lupa tadi, aku udah coba tadi cuman lupa lagi. Jadi kalau pas cari nama Mbak Fitra itu di pas penuh apa sih di Widurinya? Kemana dulu? Searching aja langsung di search artikelnya. Di pas mana tuh? Di search artikel tadi Kak. Kan masih di Widuri tadi tuh. Jadi search artikel di pas mana sih? Bisa di ini nggak Mbak? Bisa di screen share? Di sini udah. Oh di situ ya. Oh iya. Di halaman utama. Oke. Thank you. Kalau Pak Sau itu ternyata masih belum lagi, ini aja Pak, apa? Buat lagi, akun lagi. Buat lagi ya, takutnya gimana gitu, takut salah email atau salah ketik Pak.
Belajar ngitung lagi. Ih, Bapak. Oh ya, untuk yang Aimi udah di-add sebagai author semua ya? Udah ada kan emailnya? Udah ada. Nah, itu bisa diklik email confirmation-nya. Share screen. Apa, Pi? Share screen. Tadi kan kita udah nge-list email. Nah, Fitra udah masukin kita ke Aimi. Nanti ada email MIT, joining confirmation. Nah, linknya ini diklik untuk verifikasi ya. Ya. Setelah ini udah diklik. Udah diklik belum, Pi? Udah, Pi. Terus setelah itu nanti bakal ada kayak tulisan login kayak gitu, login. Nanti habis login baru masukin login with info, akan muncul seperti ini. Jadi nanti ngerjain tugasnya di sini. login. Oh iya, udah, kalau aku Renvonya udah aktif berarti udah langsung masuk ke ini ya? Iya, kalau Mbak. udah ada tulisan login with info kan. Habis itu kalau udah punya info udah bisa tampil kayak tadi. Di sini kan ada di draft cepat itu kan ada judul dan konten. Itu diisi apa ya, Mbak? Share screen ada kali ya, Kak. Share screen. Oke, bentar. Nggak bisa disable participant screen sharing. Host disable participant screen sharing. Udah bikin duluan saya ternyata. Wah, Pak. Kemarin waktu pas di itu udah buat yang cuma bukan di MIT, saya bikinnya masih di e-learning. Ya, bentar lagi kita sudah habis. Iya. Annyeonghaseyo. Habis. Kamu kangen aku nggak, Kakak Cili? Siapa lu? Oke guys, terima kasih atas kuliah yang hari ini. Alhamdulillah kita udah masuk ke main room lagi semuanya. Ya. Ya. Udah tinggal 1 menit lagi ya berarti. See you on minggu depan. Bye, assalamualaikum. Kita foto lagi nggak sih? Salam. Tadi udah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.